Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Kurniati, CGP Angkatan 9 dari SMKN 2 Pekanbaru, kelas 64 BGP Riau, dengan fasilitator Bapak Sarifuddin dan pengajar praktik Ibu Kasmawati. Tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berpijak kepada penanaman budi pekerti dan konsep ing ngarso sung tulodo ing madiu mangun karso tuturi handayani yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara adalah menghamba kepada murid, yang artinya pendidikan adalah sebuah proses mengembangkan semua kodrat alam yang dimiliki murid, dalam hal ini berupa potensi dasar, minat dan bakatnya seoptimal mungkin, sehingga murid bisa menemukan kebahagiaannya. Saat akan melangsungkan pembelajaran di kelas, saya percaya bahwa murid memiliki yang pertama, memiliki kemampuan minat dan bakat yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Yang kedua, murid bisa berubah dan berkembang jika dituntun atau dibimbing dengan baik. Yang ketiga, murid memiliki keinginan, cita-cita, dan harapan yang tinggi. Yang keempat, murid itu unik secara keseluruhannya, sehingga tidak bisa diperlakukan sama. Pemikiran atau perilaku yang mesti berubah dari saya sebagai pendidik setelah memahami pemikiran KHD adalah yang pertama, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak di mana dari dia mulai lahir yang dipengaruhi oleh kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman, seperti perubahan pengetahuan dan teknologi. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Yang kedua, menerapkan konsep pendidikan berhamba kepada murid, yang artinya pendidikan seyogyanya berpusat pada murid dengan mengembangkan diri murid seoptimal mungkin, yang disebut juga dengan student center. Yang ketiga, mendidik itu adalah menuntun. Jadi, pendidikan hendaknya menuntun siswa menuju keselamatan dan menemukan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, membangun cipta, rasa, dan karsa sebagai satu kesatuan, dan bagaimana menghadirkan hal tersebut dalam pembelajaran karena dapat menimbulkan energi pada siswa untuk berbuat menjadi lebih baik lagi. Implementasi kelas yang mencerminkan pemikiran KHD. Ada beberapa hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk menjadikan tersenyum, menyapa, dan salam itu sebagai karakternya, bukan karena terpaksa. Yang keempat, menjadikan permainan sebagai bagian dari pembelajaran. Yang kelima, menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat menarik bagi siswa. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Saya ucapkan terima kasih, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.